Terkait dengan putusan membersihkan masjid, secara undang-undang tidak ada dasar hukumnya untuk itu, maka secara peraturan juga dan secara mekanisme yang ada, kami memiliki hak untuk melaporkan Ibu Hakim yang tercinta dan terhormat itu ke KY dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Keanehan putusan Hakim Eka yang vonis pelaku pengeroyokan di RL Bengkulu hanya bersihkan masjid. Anastasia Pase, pengacara korban Reza Ardiansyah, 16, pelajar di Rejang Lebong, Bengkulu, yang menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami kelumpuhan, mengungkapkan sejumlah keanehan dalam putusan Hakim Eka Kurnianingsih. Hakim Eka merupakan hakim tunggal dalam perkara pengeroyokan terhadap Reza. Dalam proses persidangan, Hakim Eka menuai kontroversi setelah menjatuhkan vonis ringan kepada salah satu pelaku. Pelaku berinisial DM alias Dimas hanya dihukum kerja sosial berupa membersihkan masjid selama 60 jam, dengan durasi maksimal 3 jam per hari. Selain itu, vonis juga menetapkan ketentuan tambahan. Syarat umum, anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa pidana bersyarat. Syarat khusus, anak wajib melapor 1 kali setiap minggu kepada penuntut umum selama 1 bulan. Pengadilan juga mengabulkan sebagian permohonan restitusi dari keluarga korban. Orang tua Dimas dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp300.000, bersama dengan orang tua pelaku lainnya yang perkaranya ditangani secara terpisah. Masing-masing harus membayar Rp150.000. Apabila restitusi tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang mengeksekusi melalui penyitaan dan pelelangan harta, atau menggantinya dengan pidana kurungan selama 2 hari. Ana menyebut setidaknya ada 5 kejanggalan dalam proses hukum yang menjatuhkan vonis ringan berupa kerja sosial kepada Dimas. Pertama, yang jelas, secara undang-undang tidak ada dasar hukumnya, kata Ana saat tampil di podcast Bincang Tribun, Kamis, 12 Juni 2025. Atas hal ini, pihaknya telah melaporkan Hakim Eka ke Komisi Yudisial, KY, dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Ibu Hakim yang tercinta, kami laporkan Ibu Hakim ke KY dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, lanjut Ana. Ana juga mengungkapkan bahwa Hakim menyatakan Dimas hanya menginjak wajah korban, sehingga tidak dibebani biaya pengobatan. Padahal kita punya pegangan, perjanjian, bahwa D itu dibebankan biaya, ujarnya. Keanehan lain, menurut Ana, adalah pernyataan Hakim bahwa berkas kasus Dimas terpisah dari pelaku utama, Dio alias B. Dikatakan apa yang dilakukan D adalah berkas terpisah dari pelaku B, padahal sepengetahuan kita berkasnya sama, ujarnya. Dan yang uniknya lagi, biasanya putusan terhadap pelaku itu berkasnya sama dan diputus di hari yang sama. Tapi ini berbeda waktu, selang 1 minggu. D dulu, baru B. Hal tersebut, lanjut Ana, menimbulkan kecurigaan. Padahal, kembali lagi ke sistem peradilan anak, untuk persidangan anak itu harus cepat dan tepat sasaran, jelasnya.